Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti untuk melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salah satu di antaranya adalah kenikmatan sehat. Hari ini kita bisa bertemu karena dalam keadaan sehat. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Selanjutnya, seperti biasa, kami ingin menjumpai saudara-saudaraku, tak lain dan tak bukan karena ingin menyampaikan kabar gembira yang datang dari Rasulullah untuk kita semua. Apa itu? Yaitu tentang sebuah judul. Anda ingin taubatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah syarat-syaratnya. Setiap muslim, bahkan setiap orang di dunia ini pasti ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Secara umum, hal itu terbukti dengan sering kita berdoa dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin hidup di dunia dengan baik, di akhirat juga baik, dan kita akan minta untuk diselamatkan dari api neraka. Itu visi terakhir kita. Seperti itu. Namun, kadang dari sekian banyak cerita, ada orang yang sudah berdoa, tetapi belum dikabulkan. Bahkan ada yang mau bertobat itu tidak tahu bagaimana caranya. Karena bertobat itu tidak hanya mengucapkan istighfar di lisan saja, tetapi ternyata harus diikuti dengan beberapa syarat. Mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau yang sebenarnya. Kalau di situ ditekankan ada taubat yang sebenarnya, berarti secara tidak langsung ada taubat yang palsu. Lalu siapakah yang dikatakan tobatnya palsu itu? Mari kita lihat lagi, kita simak bersama. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang beristighfar hanya di mulutnya saja, sedang perbuatan dosanya tetap dilakukan, maka tidak bedanya dengan orang yang main-main atau bersenda gurau
dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi sudah mengatakan seperti itu. Jadi kalau taubat kita itu hanya di bibir saja, tapi perbuatan kita, hati kita tidak berubah, maka itu akan dikatakan taubat palsu. Kok kejam sekali seperti itu ya? Kata siapa itu? Jangan-jangan kata Al-Fatih. Bukan. Ini benar-benar pernah dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah yang menegaskan istighfar yang hanya diucapkan tanpa niat berhenti dari perbuatannya berarti taubatnya palsu. Bahkan tidak dianggap taubat. Itu kata siapa? Rabi'ah Adawiyah mengatakan seperti itu. Maka kita perlu mengetahui apa syarat-syarat orang bertobat agar diterima tobatnya. Ini harus tahu sahabat-sahabatku Al-Fatih. Maka pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan supaya saudara-saudaraku tahu syarat-syarat tobat yang diterima oleh Allah. Tidak asal taubat, ada syaratnya tobat itu. Mari kita dengarkan ini. Karena ada 3 syarat bagi orang yang bertaubat. Coba jamaah Al-Fatih, siapa yang bisa menjawab? Maka ini pentingnya kita bergaul dengan orang yang baik. Kalimat-kalimat thayyibah yang muncul, ini penting. Syarat yang pertama untuk tobat bisa diterima, yaitu menyesali perbuatannya. Ya apa? Dosa-dosa yang kita lakukan itu harus disesali. Apapun bentuk harus disesali, menyesal kita harus. Dan itu ada niatnya. Niat menyesalnya. Yang kedua, setelah hati kita itu menyesali perbuatannya, pikiran kita menyesali perbuatannya, maka yang kedua mulut kita mengucapkan istighfar. Istighfar. Harus istighfar kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga apa syaratnya untuk bisa diterima tobat kita? Yaitu azam atau niat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jadi yang ketiga, di dalam hatinya ada niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah lalu, diulang kembali. Ya. Jika ketiga syarat itu dipenuhi, insya Allah pasti diampuni dosanya, sekalipun bagaimana besarnya dosa itu. Allah Maha Pengampun. Itu kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, kita mau manut siapa? Mau ikut siapa? Ya tentu Rasulullah, sahabat-sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, dan sampai kepada kita. Dan kita seperti ini juga karena kita mengaji dekat kepada ulama, para kiai. Inilah yang kami sampaikan itu karena kita dekat dengan para orang alim itu. Berkahnya seperti itu, bisa mengetahui, oh ini yang baik, oh ini yang perlu dilakukan, oh ini yang perlu diperbaiki, seperti itu. Maka
Ini penting, ya penting sekali. Karena ada jamaah yang sering berkata, aku sudah berdoa, sudah bersolawat. Nah, maka itu sudah dipenuhi. Tapi kan ada syarat-syarat yang lain, yang termasuk diantaranya bertaubat itu. Ya, ada banyak supaya doa itu terkabul. Banyak syaratnya. Salah satu diantaranya adalah makan harus yang suci, yang halal. Bahkan diceritakan satu orang Jawa mengatakan satu emploan, satu suapan nasi. Kan hanya seberapa itu? Itu aja kalau itu barang haram, misalnya katakanlah hasil korupsi, mohon maaf, misalnya hasil korupsi, kemudian kita ikut makan. Hanya makan satu suapan saja, itu dosa kita menyebabkan 40 hari. Itu tobat kita, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini perlu hati-hati nih, makanya jangan sampai ya saudara-saudara kita ini terjerumus ke hal-hal yang semacam itu. Kami percaya tidak akan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami merasa orang yang masih kurang dalam hal ilmu, masih perlu mengaji, masih perlu belajar, maka apabila ada benarnya, itu semata-mata Allah yang punya. Dan itu mudah-mudahan itu petunjuk hidayah bagi kita untuk melaksanakan yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.